Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Esprimananda akan menjelaskan poin SKU nomor 13, yaitu tentang jam, kompas, dan tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Yang pertama yaitu jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 atau 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. Jam juga sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jam adalah salah satu penemuan paling tua. Jenis-jenis jam pada masa lalu atau yang digunakan oleh orang-orang sebelum kita. Yang pertama adalah jam matahari, kemudian jam air, dan jam pasir. Nah, yang pertama ini adalah jam matahari. Kakak bisa melihat di sana jam bisa berfungsi karena adanya sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah jam air. Kakak bisa melihat di sana ada tetesan air yang bisa digunakan untuk penunjuk waktu. Ketiga adalah jam pasir dan tentu saja medianya yaitu pasir. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain: yang pertama, dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua, visit, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga, cap pembesar, yaitu berfungsi untuk pembacaan pada angka. Kemudian yang keempat, jarum penunjuk. Yang kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Yang terakhir adalah alat penggantung. Alat penggantung dapat digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk penompang kompas pada saat membidik. Nah, di sini ada berbagai macam kompas. Kita dapat melihat untuk yang pertama yaitu kompas bidik atau prisma. Fungsinya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik atau tempat dan benda secara langsung. Kemudian yang kedua ada kompas silva untuk orientering. Fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Bagaimana sih cara menggunakan kompas yang benar? Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Kemudian setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan ke arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik di arah visir dan mengintai angka pada dial. Kemudian yang terakhir, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Cara menggunakan kompas sudah dijelaskan pada contoh di atas. Nah, berikut adalah gambar cara menggunakan kompas. Lalu di sini ada tanda jejak. Tanda jejak dalam kepramukaan acap kali dipergunakan ketika dari goresan di atas tanah menggunakan ranting, rumput, bebatuan menjelajah, dan jenis yang bermacam-macam lainnya. Lebih baik jenis jejak utama yang harusnya kita kenali adalah jejak kaki atau roda, di mana hal ini biasanya membekas di atas tanah yang dilewati orang lebih awal. Kemudian, tanda jejak yang umumnya sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Kemudian tanda-tanda dengan rumput. Yang ketiga, tanda-tanda dengan ranting. Yang keempat, tanda-tanda dengan batu. Dan yang kelima, tanda-tanda dengan tempat atau medan. Di sini ada beberapa contoh tanda jejak yang berasal dari batu, ranting, dan juga petunjuk arah di jalan yang dapat ditulis menggunakan ranting di atas tanah. Lalu ada juga tanda jejak yang bisa dibuat di atas tanah. Contoh-contohnya ada di bawah berikut. Kemudian ada contoh tanda jejak medan yang biasanya kita gunakan pada peta pita atau peta perjalanan ketika mengikuti pengembaraan.
atau perjalanan. Di sini ada contoh format peta pita untuk pengembaraan. Jadi di sini ada nomor, waktu ketika berjalan, terus jarak yang ditempuh, arahnya berapa derajat, lalu di kanan kiri jalanan ada apa, dan bagaimana kondisinya. Sekian poin SKU nomor 13 tentang jam, kompas, dan tanda jejak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.